Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Denny Sujabaswara. Biasa dipanggil Maes, aku mahasiswa Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 2024 nih. Dan sekaligus awardee beasiswa PMK B6. Ngomong-ngomong di liburan kali ini, gimana nih kabar kalian? Semoga lagi semangat-semangat ya, walaupun mungkin aku tahu sih ada yang lagi istirahat, liburan, atau ada yang lagi tiduran aja di rumah gitu, atau ada lagi yang sibuk intern gitu ya supaya waktu luangnya bisa kepake gitu. Tapi ya bentar lah, hari ini aku mau ngobrol santai aja sih tentang buku yang benar-benar ngubah cara aku mikir tentang kebiasaan. Judulnya Atomic Habits, karya James Clear. Walaupun mungkin sudah pernah dengar atau mungkin ada yang udah pernah baca, tapi aku yakin belum semuanya sih yang udah pernah baca ya, karena aku sendiri belum pernah tahu sih buku ini eksis gitu ya. Tapi buat yang belum baca, santai aja, aku bakal bahas dengan cara serelate mungkin sama keseharian kita nih. Buku ini terbit tahun 2012 oleh Penguin Random House, atau dalam versi bahasa Indonesia-nya ini diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2019. Ya, ada selang 1 tahun lah ya. Aku kenal buku ini lewat program pelatihan beasiswa PMK yang namanya Jendela Dunia. Apa sih Jendela Dunia? Jendela Dunia ini program yang ngajak kami sebagai awardee memperluas wawasan dengan buku-buku yang bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan waktu lihat judulnya dari internet, dari YouTube dan TikTok, aku langsung tertarik sih. Atomic Habits gitu. Karena sering banget sih aku struggle buat ngerjain sesuatu yang konsisten. Karena aku suka labil. Fun fact-nya, bukunya sekitar 340 halaman, tapi ternyata bahasanya ringan dan banyak implementasi sehari-harinya dan ternyata nyaman dibaca gitu. Sebelum ngasih tahu isi buku ini, aku pengen cerita tentang penulisnya nih. James Clear ini ternyata seseorang yang menarik banget loh. James Clear ini dia tuh seorang yang fokus pada pengambilan keputusan, kebiasaan, dan perbaikan keberlanjutan. Kadang artikel-artikelnya ini bisa dibaca hingga jutaan orang ya loh tiap bulan di seluruh dunia. Wow, yang bikin kagum, buku ini ternyata lahir dari pengalaman pribadinya gitu. Dulu James Clear pernah mengalami cedera parah waktu sekolah. Dari situ dia belajar kebiasaan kecil ternyata bisa membantu pemulihan dan sukses dalam jangka waktu yang panjang. Jadi apa yang dia tulis bukan cuma teori, tapi pengalaman dalam kehidupan nyata. Setelah itu, James Clear juga sering berbagi tips produktivitas dan manajemen waktu di newsletter pribadinya, di internet, di akun sosmednya. Dia juga ternyata pikir-pikir bisa jadi role model sih untuk topik yang dalam kebiasaan ini ya. Kalau aku rangkum dalam satu kalimat buku ini, mungkin kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten bisa membawa perubahan yang besar. James Clear nyebutnya juga Atomic Habits ini katanya sih kebiasaan kecil kayak atom, tapi efeknya luar biasa kalau dikumpulkan. Ada 3 ide besar yang paling nempel sih di dalam pikiran aku ya. Yang pertama, fokus pada proses bukan tujuan. Pasti kita sering kejebak sih sama mikirin hasil akhir itu. Pengen turun berat badan, pengen IPK naik, atau pengen lancar main gitar. James Clear bilang yang penting itu proses, bukan hasilnya. Seperti pola makan sehat, belajar konsisten, latihan rutin. Kalau prosesnya benar, hasil bakal datang dengan sendirinya gitu. Yang kedua, identitas lebih penting daripada hasil. Daripada bilang aku mau jadi orang pintar, aku mau jadi orang sehat, sekarang coba kalian ubah jadi aku adalah orang pintar, aku adalah orang sehat. Identitas yang kita yakini mempengaruhi kebiasaan kita.
Kalau identitasnya sudah menempel, kebiasaan lebih mudah dijalankan. Terus yang terakhir, aku juga suka sih sama ide dalam buku ini yang katanya 1% lebih baik dalam setiap harinya. Kalau kita memperbaiki diri sendiri sedikit demi sedikit, pasti aku yakin sih hasil akhirnya akan luar biasa. Terus pesan yang paling nempel buat aku dalam buku ini, proses lebih penting daripada tujuan. Setelah baca buku ini, ternyata aku mulai mikir sih, soal kebiasaan yang bisa dijalani secara konsisten, apalagi pas liburan ini gitu. Biasanya liburan jadi waktu yang santai kan, tapi kadang kita tuh sering ya sampai kebablasan. Nah, aku coba terapin prinsip dari buku ini atau Make Habits ini. Beberapa kebiasaan yang aku mulai mungkin bisa aku sebutin. Yang pertama, baca buku 15 menit tiap paginya, tiap kamu bangun tidur gitu ya, biar otak tetap terasah gitu, biar nanti waktu kalian kuliah tidak kaget gitu ya. Terus yang kedua, jalan kaki atau olahraga ringan tiap sore, minimal ya 20 sampai 30 menit lah buat jaga-jaga badannya biar tetap fit. Terus yang ketiga, batasi waktu scrolling media sosial. Mungkin aku sendiri sih pakai timer ya biar nggak kebablasan ya. Terus yang terakhir buat kalian yang sering begadang, coba kalian teratur lah biar pola tidur kalian itu tetap terjaga gitu. Terus biar kalian tuh badannya sehat waktu kalian udah mulai masuk kuliah lagi. Aku juga ubah lingkungan sih supaya mendukung gitu. Contohnya buat olahraga, mungkin aku bikin playlist olahraga biar supaya semangat jalannya waktu kalian workout gitu buat rumah. Awalnya mungkin kelihatan sepele sih, tapi kalau dijalani konsisten, ternyata bikin aku tetap produktif, jaga mager, dan ngerasa liburan berkualitas. Yang paling penting, aku belajar sabar sama proses. Dulu sering nyalain diri sendiri sih, kayak aduh aku males, aku apa gitu. Kalau belum sampai target, sekarang aku sadar yang penting itu kebiasaan yang jalan dalam setiap harinya, jadi bukan dalam apa yang kita dapat gitu. Sebagai pembaca yang awal, mungkin aku merasa buku ini atau habits ringan tapi dapat insights. Bahasanya mudah dipahami, banyak implementasi dalam kehidupan nyata, dan ternyata tipsnya langsung bisa diamalkan di kehidupan nyata. Menurut aku buat buku ini, aku sangat merekomendasikannya sih buat buku ini buat siapa aja yang pengen ngebangun kebiasaan baik secara konsisten gitu, terutama mahasiswa yang lagi labil atau mungkin orang-orang yang lagi kesusahan buat nyari kegiatan yang konsisten gitu ya. Yang bikin spesial ini menurut aku sih pendekatannya yang cukup realistis ya. James Clear gak jadiin perubahannya secara instan seperti motivator yang pada umumnya ya. Dia ngajarin kita tuh menikmati proses dan percaya kalau langkah kecil yang konsisten bakal bawa perubahan yang ternyata bisa cukup besar. Mungkin aku bisa tutup video ini dengan quotes yang menurut aku favorit dalam buku ini ya. Quotesnya itu seperti you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your process. Jadi yuk mulai dari langkah kecil, karena kebiasaan kecil yang kamu ulang tiap hari bisa benar-benar mengubah hidupmu. Menurut aku, jadi penasaran sih
mau nanya nih ke kalian nih, kebiasaan kecil apa yang kamu mulai hari ini? Terus komentar di bawah ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini biar teman-teman kalian bisa dapat insight-nya dari video ini atau mungkin tertarik juga nih bisa buat buku ini. Gitu. Thank you guys.